Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat berjumpa kembali, tetap semangat. Mari kita memulai ibadah pada hari ini. Pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Tuhan yang setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turun atas saudara kalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Surgawi, kami bersyukur kalau hari ini sebagai gereja Tuhan kami dapat merayakan akan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus yang Tuhan utus untuk mendampingi kami, untuk menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami senantiasa mendapat kekuatan dan penghiburan daripada Roh Kudus, sehingga kami boleh tetap bertahan hingga sampai saat ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah ibadah sekaligus memperingati akan hari Pentakosta ini, Engkau sendiri yang akan memimpin dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan semuanya, apa kabar? Tuhan baik setiap waktu untuk kita. Untuk TPI Curug, TPI Cut Mutia, demikian juga Pamulang dan seluruh keluarga besar Gereja Esa Masif Jemaat Pegangsaan. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk memasuki hadirat Tuhan dalam ibadah persekutuan masing-masing ada di rumah. Tuhan adalah Allah yang kudus dalam kehidupan kita. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita percaya Allah ada di tengah-tengah kita. Haleluya Yesus. Kau kudus Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus Kau Tuhan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Engkau Allah yang kudus Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Haleluya. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru,
surga bumi menyembah, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah-Mu, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah-Mu. Engkau Allah yang kudus, yang memberkati setiap kami semua Tuhan. Dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan siap memuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya yang di rumah, adik-adik semuanya, yang remaja pemuda semua ya. Kita tahu bahwa kondisi saat ini adalah kondisi yang sulit yang dialami oleh seluruh orang di dunia. Bukan hanya kita saja yang di Jakarta, Tangerang dan sekitarnya mungkin ya. Tapi kita percaya bahwa dalam kondisi apapun saat inilah kita waktunya menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan untuk berkata bahwa Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Dalam kondisi apapun Dia adalah Allah yang baik. Mari kita naikkan pujian sebab Tuhan baik. Haleluya. Dalam pujian ini bersama-sama mari kita naikkan haleluya. Kita percaya dalam kondisi apapun Yesus setia dan baik kepada kita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, haleluya. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat puji Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Jemaat Tuhan katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, haleluya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
selamanya. Haleluya, anugerah Tuhan kekal selamanya dan Dia selalu baik atas kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengar beberapa hal sehubungan dengan pengumuman daripada gereja Tuhan. Yang pertama adalah Bapak Ibu dapat memberikan persembahan rutin melalui rekening gereja Isa Almasih Pegangsaan, melalui BCA ataupun Mandiri seperti yang tertera berikut ini. Dan juga Bapak Ibu dapat memberikan persembahan misi dan juga untuk genta melalui rekening gereja yang tertera berikut ini. Bapak Ibu, diingatkan bahwa ibadah minggu depan berjalan seperti biasa. Bapak Ibu dapat mengikutinya secara online pada pukul 8. Dan juga kepada adik-adik sekolah minggu dapat mengikuti ibadah KA pada pukul 9.30. Dan kemudian pengumuman berikutnya adalah Bapak Ibu dapat mengambil bagian dalam doa bersama yang sudah kami kirimkan pokok-pokok doanya setiap hari kepada Bapak Ibu Saudara pada jam-jam berikut ini, jam 5 pagi, jam 1 siang dan juga jam 10 malam. Ini beberapa hal yang perlu kita ketahui. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan. Dekat-dekatmu itu yang urip Tuhan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh
Tidak dipungkiri bahwa setiap kita semuanya pernah mengalami kekeringan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita pernah mengalami putus asa. Kita merasa bahwa beban kehidupan kita begitu besar. Dan saat inilah kita datang kepada Tuhan, minta agar Tuhan senantiasa menyirami hidup kita dengan kuasa kasih kemurahan-Nya. Mari kita nyanyikan pujian, jiwaku haus akan kasih-Mu Tuhan. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Jiwaku haus Tuhan, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia selamanya. Ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia selamanya Tuhan. Ku mau setia, setia selamanya. Haleluya, mari berkati jemaat-Mu sekalian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Sampai hari ini kami masih dapat menikmati berkat Tuhan. Merasakan penyertaan Tuhan. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Kami tetap dapat rasakan sampai hari ini. Kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat. Terima kasih untuk Tuhan yang sudah bersedia untuk mengorbankan dirinya dengan mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga.
dan akan datang yang kedua kali. Menjemput kami sekalian orang-orang kudus-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman-Mu. Sehingga kami semua, hamba Tuhan yang menyampaikan, jemaat-Mu yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah hari ini, dapat mendapatkan berkat. Kami diberkati dengan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan. Kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah, apa kabar? Puji Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saudara masih bisa bertemu dengan orang yang saudara cintai, dengan orang-orang yang mencintai saudara. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara berbicara tentang cinta dan mencintai. Abraham Maslow, dia seorang teoretikus dan juga penulis buku teori kepribadian yang banyak menginspirasi. Dia menuliskan bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia adalah dicintai atau cinta. Kalau kebutuhan untuk dicintai menjadi kebutuhan dasar bagi manusia, maka pertanyaannya saudara, siapa yang mencintai? Siapa yang memiliki kita? Nah saudara, hari ini kita akan membahas kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab kita. Saudara, jawabannya ketika dicintai dan dimiliki menjadi kebutuhan dasar manusia, maka kita perlu bertanya siapa yang mencintai dan memiliki kita, dan jawabannya saudara ada di dalam buku super yang kita miliki. Yang saudara miliki, Harta di Dalam Bejana, buku yang telah mengubahkan banyak orang ketika membaca Alkitab saudara. Alkitab adalah buku super, buku di mana kita bisa menjumpai dan menemukan pribadi yang mencintai dan memiliki kita. Saudara, kebenaran apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, saudara, kita akan belajar kebenaran yang pertama hari ini bahwa saya dan saudara kita dimiliki dan dicintai oleh Tuhan yang hebat. Nah saudara, kita dimiliki dan dicintai oleh Tuhan yang hebat, itu kebenaran pertama yang akan kita pelajari pada pagi hari ini saudara. Tuhan memiliki cara kerja yang sangat sistematis, itu kehebatannya. Dari awal Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan menciptakan langit bumi beserta isinya. Saudara ingat dan baca di dalam Kejadian, Alkitab mencatat ketika Tuhan menciptakan langit bumi beserta isinya, Tuhan sistematis menciptakannya sedemikian. Sampai menuntaskan selesai langit dan bumi saudara, baru Tuhan menciptakan manusia. Dan menempatkan manusia itu dalam tempat yang sudah disiapkan oleh Tuhan, diberi nama Eden saudara. Di situ Tuhan menempatkan manusia. Dan Alkitab mencatat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kejadian pasal 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Tuhan yang mencintai dan memiliki kita adalah Tuhan yang memiliki pemikiran yang luas saudara. Pemikirannya luas dan tidak terbatas. Ketika manusia jatuh dalam dosa dan harus keluar dari Taman Eden, harus mengusahakan tanah dengan berpeluh, dengan susah payah, itulah gambaran manusia berdosa terpisah dari Allah. Dengan berpeluh dan dengan bersusah payah manusia harus mengusahakan tanah itu. Namun kita lihat di sini kehebatan daripada Allah. Kehebatan Tuhan yang mencintai dan memiliki saudara dan saya. Allah melakukan tindakan yang menurut kacamata manusia. Tindakan yang gak masuk akal saudara, gak masuk logika. Saking gak masuk akalnya dan gak masuk logika saudara, maka sampai hari ini masih banyak sekali yang tidak dapat mempercayainya saudara. Apa yang dilakukan oleh Tuhan saudara? Karena Allah menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Firman Tuhan yang ada di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9, Bapak Ibu sekalian.
Dituliskan di situ karena Allah menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Apa yang Allah lakukan? Rasul Paulus pun mencatat di dalam Roma pasal 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Ia adalah Bapa Allah kita, Tuhan kita yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, melainkan yang menyerahkannya bagi kita semua. Itulah Tuhan yang mencintai dan memiliki kita, saudara. Tuhan yang rela melakukan tindakan apa saja demi kasih-Nya kepada manusia, demi kasih-Nya kepada saya dan saudara. Karena apa, saudara? Karena saudara berharga di mata Tuhan. Saudara mulia dalam pandangan Tuhan. Saudara diciptakan begitu berharga dan mulia dalam pandangan Tuhan. Maka jika ada di antara saudara hari ini yang sedang mengikuti ibadah online ini dan merasa engkau enggak dihargai, engkau enggak dicintai, saudara. Engkau enggak guna, engkau enggak berharga, enggak layak, enggak ada yang nganggep, saudara. Merasa selalu gagal, penuh dengan dosa, saudara harus merubah pandangan itu. Saudara harus memiliki pandangan yang betul bahwa Tuhan yang mencintai dan memilikimu adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang mau dan Tuhan yang bertindak melakukan apa saja demi orang yang dikasihinya, yaitu saudara. Bukankah Dia hebat? Cintanya begitu besar sekali. Kasih besar, kasih besar. Tidak terkira dan luas, benar kasih Tuhan. Ya untungku besar, benar untungku besar karena aku dimiliki oleh Yesus. Aku dimiliki oleh Tuhan. Tuhan yang hebat, Tuhan yang kerjanya gak sembarangan, saudara. Gak sembrono, gak serampangan, tapi yang merancang manusia sedemikian rupa. Dan menyatakan kehebatannya. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan menyatakan kasih-Nya yang begitu besar. Dan mau melakukan apapun, tindakan apapun dilakukan, bahkan sampai menyerahkan anaknya demi kasih-Nya untuk saudara dan saya. Bukankah firman sudah digenapi, Yesus sudah lahir ke dalam dunia? Yesus turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, menjadi serupa dengan manusia, merasakan apa yang manusia rasakan, mengalami apa yang manusia alami. Tapi Dia tidak berdosa, Dia taat dan setia sampai mati di kayu salib. Dia mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga Dia bangkit, Dia mengalahkan maut, dan Dia naik ke sorga. Saudara, yang kedua kita belajar pada hari ini, saudara, kita dicintai dan dimiliki oleh Tuhan yang tidak berubah, saudara. Baik kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Apa yang gak berubah dari Tuhan? Tuhan tidak berubah. Tuhan tetap Tuhan, sama kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Perkataan Tuhan tidak pernah berubah. Sekali Tuhan berfirman, sekali firman itu keluar dari mulutnya tidak akan kembali dengan sia-sia. Artinya ketika Tuhan berfirman, Tuhan akan mengerjakan firman-Nya itu dan menyelesaikannya. Akan mengerjakannya sampai tuntas. Gak ada firman yang kembali dengan sia-sia. Jadi kalau hari ini kita membaca, berapa puluh tahun saudara mengikut Tuhan, berapa belas tahun saudara mengikut Tuhan dan kau membaca di dalam Alkitabmu tidak ada satupun firman yang tidak digenapi oleh Tuhan. Tidak ada perkataan yang tidak digenapi oleh Tuhan kita. Amin. Haleluya. Saudara, perkataan yang tidak berubah itu sebagaimana karya Tuhan di kayu salib. Ketika Yesus menjalani penderitaan, siksaan, sampai Dia mati di kayu salib. Kata-kata terakhir yang diucapkan Tuhan adalah apa? Finish, sudah selesai. Firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat 35
Matius 24 ayat 35, Bapak Ibu Saudara, firman itu berbunyi demikian. Langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin, haleluya. Saudara, langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Di dalam dunia ini, di bawah kolong langit ini semuanya akan berlalu. Dan hanya perkataan Tuhan yang tidak akan berlalu. Saudara, tidak ada satupun dari kita yang menduga. Dan kita ada persiapan khusus. Kalau kita akan mengalami satu situasi yang menggentarkan kita, yang menggelisahkan kita selama beberapa bulan ini, saudara. Secara tiba-tiba kehidupan dan aktivitas kita harus berubah karena situasi. Kita harus stay at home dan mengerjakan semuanya dari rumah saja. Saudara bisa bayangkan kalau rumahnya besar, saudara. Kalau rumahnya tidak terlalu besar, rumahnya kecil, saudara. Mungkin kita bisa bilang bahasa kerennya, lo lagi, saudara. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah, mendapatkan penghasilan dari rumah. Beribadah dari rumah. Secara psikologis tentu akan membawa dampak yang besar bagi pribadi-pribadi yang tidak siap untuk memanage mental. Karena akan bertemu dengan orang-orang yang selama ini berapa jam, berapa belas jam ada di luar rumah. Aktivitasnya di luar rumah. Anak-anak terbiasa berangkat jam 6, pulang jam 3, jam 5 sore. Suami berangkat jam 5 pagi, pulang jam 9 malam. Tapi hari ini, saudara, hari-hari ini, saudara. Dari pagi ketemu pagi, saudara. Ketemu lagi. Seperti pasangan yang harus beradaptasi di awal pernikahannya, saudara. Ya, itulah gambaran keluarga yang hari-hari ini alami, saudara. Menciptakan situasi kebersamaan. Beradaptasi dengan situasi yang baru. Sekali lagi, ketemu dari bangun pagi sampai bangun pagi lagi. Iya. Bosan makanan di rumah? Dulu. Bisa keluar, saudara. Bosan gak suka dengan makanan di rumah, bisa keluar. Bebas beli makanan di luar. Lagi beradu argumen dan gak siap berdebat dengan pasangan, bisa keluar menenangkan diri. Anak-anak gak cocok dengan perkataan orang tua, dengan nasihat-nasihatnya gak suka keluar. Keluar ke rumah temennya, nginep. Saudara, sekarang gak bisa, saudara, bebas. Gak bisa bebas melakukan itu. Sampai kapan, saudara, kita gak tahu. Kita hanya bisa berdoa dan berharap bahwa wabah ini akan segera berlalu dan kehidupan kembali seperti sedia kala. Tetapi apakah jaminan akan kembali seperti sedia kala setelah mungkin di antara kita sudah nyaman berada di rumah? Sudah nyaman dengan situasi yang ada, kita harus beradaptasi lagi dengan situasi yang baru lagi. Yang mungkin dalam tanda petik lebih menantang, saudara. Lebih menggelisahkan, lebih meresahkan pasca wabah ini, saudara. Tetapi pada intinya hari ini kita belajar bahwa semuanya bisa mengalami perubahan. Langit bumi berlalu. Apa yang ada di kolong langit, di atas bumi ini, di dalam bumi ini, di dunia ini tidak ada yang kekal. Semuanya bisa mengalami perubahan, semuanya bisa berlalu dan kita nggak pernah bisa menduganya. Sehingga emosi kita pun, saudara, kadang bisa membuat kita cemas, tiba-tiba deg-degan, tiba-tiba tertawa, tiba-tiba menangis. Bingung, gak bisa berbuat apa-apa, gak ngerti harus berbuat apa, saudara. Dunia bisa mengalami perubahan. Langit bumi bisa berlalu. Hanya perkataan Tuhan yang tidak pernah dan tidak akan pernah berubah. Maka kebenaran yang harus kita tanamkan dalam diri kita, saudara. Kita punya Tuhan yang tidak berubah. Haleluya. Yesaya pasal 54 ayat 10, Bapak Ibu. Yesaya 54 ayat 10 menegaskan kepada kita, biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang. Silakan dilanjutkan di rumah. Ya. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dari kita,
dari saya dan saudara, orang-orang yang dicintai dan dimiliki oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Itu artinya Tuhan masih memegang kendali, saudara. Tuhan masih bertindak atas hidup kita. Karena perkataannya tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Ketika Dia berfirman, segalanya akan jadi. Itu Tuhan kita, saudara. Tuhan yang masih menunjukkan kasih dan setianya kepada kita. Tuhan yang akan tetap memelihara kehidupan kita, memelihara hidup kita, meneguhkan dan menguatkan saudara dan saya. Di tengah perubahan yang terjadi, saudara, kita tetap memiliki kekuatan iman yang tak tergoyah untuk tetap mempercayai akan kasih setia Tuhan. Kasihnya tidak berubah, saudara. Kasih setia Tuhan gak berubah. Bahkan akan selalu baru setiap pagi. Kasih Tuhan selalu baru setiap pagi, saudara. Berkat pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepadanya akan selalu nyata. Seorang anak Tuhan memberikan kesaksiannya, saudara, ketika saya menghubunginya by phone, saudara. Bagaimana keadaanmu? Saya permisi, saya minta maaf, saya harus menanyakan, terus gaji suamimu? Saudara jawabnya, ya dipotong. Maaf sampai berapa? 30% dia menerima. Saya speechless, saudara. Terus gimana? Tapi ya Kak, puji Tuhan. Tuhan buka dari tempat yang lain. Bisa dibayangkan, aku masih punya cicilan, harus bayar cicilan. Anak-anak butuh makanan. Orang tua bisa puasa, tapi anak-anak gak bisa puasa. Tapi gak aku sendiri yang ngalamin, Kak. Banyak orang yang ngalamin hal ini. Tapi aku bersyukur Tuhan memelihara kami. Tuhan buka jalan dari tempat lain. Dan kami masih dapat hidup sampai hari ini. Saudara, pemeliharaan Tuhan juga dirasakan oleh seorang ibu yang tetap harus bekerja karena situasi ekonomi keluarganya. Suaminya tidak dapat bekerja lagi karena kondisi kesehatannya. Dan ibu ini yang semula selalu mengatakan, gajiku kecil ibu. Gaji saya itu enggak seberapa ibu. Gaji saya tuh enggak sebanding dengan tenaga saya. Tetapi saudara, hari ini dia bisa mengatakan, saya bersyukur di tengah-tengah teman-teman saya yang di PHK dari tempatnya bekerja. Saya masih bekerja. Saya masih punya penghasilan ibu. Sekalipun itu kecil. Tapi kondisi keuangan keluarga masih tetap bisa teratasi. Dalam kondisi kekurangan yang dimiliki oleh seorang ibu yang tinggal berdua dengan putrinya. Karena tak lagi mendapatkan perhatian dari suaminya. Ada pergumulan persoalan dalam keluarganya. Tapi di dalam penderitaannya, dalam kekurangannya. Saya melihat ibu ini memberikan belas kasih, berbagi kepada orang yang lebih kesusahan. Karena dia mengatakan Tuhan masih memberiku makan. Tuhan masih memberiku belas kasih. Tapi ada mereka yang sedang dalam kondisi lebih menderita dibanding saya, Bu. Puji Tuhan saya bisa berbagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang akan kita pelajari hari ini yang ketiga adalah kita dicintai dan dimiliki oleh Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Maka setelah Yesus naik ke sorga, saudara, ketika Yesus akan naik ke sorga di dalam Yohanes pasal 14 ayat 18. Di situ kita membaca, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kalimat ini diucapkan Yesus menjawab kegelisahan para murid. Karena tahu Yesus hendak meninggalkan mereka. Tuhan, kemana engkau pergi? Guru, kemana engkau pergi? Tuhan, mengapa engkau tidak dapat mengikut? Kenapa aku enggak diikutkan saja kemana engkau pergi hari ini? Kenapa aku tidak bisa mengikuti engkau? Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu cukup bagi kami. Itulah pertanyaan-pertanyaan para murid waktu itu, saudara. Karena Yesus tahu betul apa yang ada di pikiran para muridnya. Saudara, Tuhan paham betul manusia ciptaannya. Manusia itu gak bisa sendiri, saudara.
Ya, semoga kita punya perasaan yang sama. Ketika pembatasan sosial diberlakukan. Waduh, saudara. Anak-anak hari ini sudah dalam tingkat kebosanan yang saya nggak bisa ceritakan, saudara. Karena saya harus minta maaf, saya nggak ngerti, saudara. Saya nggak bisa gimana cara menyelesaikannya. Mereka ada di rumah masing-masing, saudara. Tapi saya rasa kita memiliki perasaan yang sama. Kita itu terbiasa ngumpul ya. Makan nggak makan asal ngumpul. Apalagi kalau ada makanan, ngumpulnya jadi lebih afdol, saudara. Dan hari ini sekalipun dikatakan sementara saja, kita nggak bisa seperti biasanya, nggak mudah. Ketika waktu kebersamaan dengan teman-teman di luar, saudara, kita bisa kongko bersama, jalan, hangout. Kita bisa berinteraksi dengan sesama kita, harus ditiadakan. Bukankah kita harus menyesuaikan diri? Dan menyesuaikan diri beradaptasi itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Di awal Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan manusia. Saudara baca di kitab Kejadian, di situ Alkitab mencatat bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia, saudara. Ya. Dalam arti sempit ini ditunjukkan untuk manusia pertama yang diciptakan Tuhan, ada pasangannya. Tetapi dalam arti luasnya, seluas jalan pikiran Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan menciptakan manusia dan tidak membiarkan manusia itu seorang diri. Ibrani mencatat, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Meninggalkan saudara dan saya sendiri menjalani hidup ini, menjalani hari-hari dan menjalani kehidupannya. Saudara, sebelum Yesus naik ke sorga, ia mengatakan seperti ini, saudara, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Bapak Ibu, Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Dialah Roh Kudus yang akan menolong dan menyertai kita. Saudara, luar biasa. Supaya ia menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang nanti akan mengingatkan saya dan saudara akan apa yang Yesus katakan. Dan akan memimpin kita kepada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jalan seperti yang Tuhan kehendaki. Membedakan mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang tidak berkenan. Roh Kudus yang membantu kita di dalam kelemahan kita. Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Saudara, sempurna sekali karya dan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Tuhan kita hebat. Betapa beruntungnya saudara. Saya, kita semua dicintai dan dimiliki oleh Tuhan yang seperti ini, saudara. Saudara yang hari ini sedang bersama dengan kami dalam ibadah online. Tetapi mungkin saudara sedang terbaring sakit. Di rumah sakit tidak ada yang mengunjungimu. Tidak ada yang menghubungimu. Dan kau harus sendirian. Saudara tidak mungkin datang menemanimu. Saudara punya pilihan. Meratapi diri. Atau melipat tanganmu dan berdoa. Izinkan Roh Kudus melawatmu. Mengingatkanmu akan cintanya yang besar atas hidupmu. Cinta yang tidak dapat diberikan oleh manusia. Cinta yang tidak sebanding dengan cintanya manusia. Saudara yang sedang mengalami keterpurukan ekonomi. Dan kau merasa gagal. Kau kecewa karena gak ada yang memperhatikanmu. Gak ada bantuan, gak ada yang peduli. Saudara bisa memilih untuk mengasihani diri, menyesali diri, atau saudara minta Roh Kudus menjamah hatimu, mengubahkan cara berpikirmu, melihat dengan cara Tuhan melihat hidupmu. Hidup bukan semata-mata soal materi,
Tetapi bagaimana hidup menjadi lebih hidup karena dicintai dan dimiliki oleh Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak mengecewakan. Roh Kudus membantu saudara untuk menaruh pengharapan kepada Tuhan yang hidup, yang tidak mengecewakan. Jika hari ini pun saudara yang sedang bersama kami dalam ibadah online, dan engkau mengatakan aku gak punya pilihan, aku gak tahu aku mau lakukan apa. Bukan saudara yang harus memilih, tapi izinkan Tuhan memilihmu. Buka hatimu dan terima Dia. Terimalah Tuhan yang sanggup mencintai dan memilikimu tanpa batas. Tanpa memandang statusmu, tanpa melihat latar belakangmu, tidak memperhitungkan kesalahan dan pelanggaranmu. Karena cintanya mengampunimu dan sanggup memulihkan hidupmu menjadi baru. Saudara, ada satu nyanyian yang sangat memberkati saya. Nyanyian itu dari Nyanyikanlah Kidung Baru NKB nomor 162. Meskipun di dalam lembah, dan syairnya itu adalah Sobat dari Galilea. Ketika saya menyanyikan bait demi bait lagu ini, saudara, saya berpikir hari ini saya ingin membaginya kepada saudara. Meskipun di dalam lembah dan terasing jiwaku, umurku makin bertambah, singkatlah jalanku. Namun kasih yang kudus menaungi aku terus. Itulah anugerah Tuhan, Sobat dari Galilea. Itulah bait yang pertama, saudara. Mungkin bagi saudara yang sedang sendiri, sedang terasing jiwamu. Tapi bagi mereka yang menderita, saudara, di tengah pedih derita, dalam malam gelap sepi, kawanku serta saudara telah menjauh pergi. Terdengarlah olehku suara yang lembut merdu, yakni sabda dari Tuhan, Sobat dari Galilea. Sangka kala kelak bertalun terdengar di dunia, jiwaku tentram teralun menyambut datangnya. Dengan kagumku jalan atas awan yang terang. Oh, benar itulah Dia, Sobat dari Galilea. Sobat dari Galilea ialah Yesus, saudara. Hari ini Yesus di sorga. Tapi bukankah Yesus sudah meminta kepada Bapa memberikan Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, menyertai saudara dan saya, karena Dia tahu kita tidak mampu sendiri. Dia Sobat yang setia, Dia Sobat dari Galilea, Dia Yesus, Dia Tuhan yang cintanya teramat besar, tidak berubah, tidak ada yang menandinginya, tetap untuk selama-lamanya, selalu baru setiap pagi. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Untuk hari ini Tuhan, hari yang baru, yang Tuhan sertai dengan berkat-Mu Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu baru di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau memilikiku Tuhan, Engkau mencintaiku. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Engkau berikan padaku. Terima kasih Tuhan. Ini yang kami mampu lakukan di hadapan-Mu Tuhan. Bersyukur, berterima kasih. Dan kami mempercayakan diri kami Tuhan. Hanya kepada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Saudara yang diberkati katakan amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan menguatkan akan kita semua, khususnya pada hari Pentakosta yang hari ini gereja-gereja, khususnya gereja kita juga memperingatinya. Dan biarlah melalui api Pentakosta ini, gereja Tuhan tetap berdiri, tetap menjadi saksi Tuhan yang hidup, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, bahwa Roh Kudus Tuhan utus untuk mendampingi para murid-murid yang ada dalam dunia. Dan Roh Kudus yang sama itu juga menyertai akan kami sebagai orang-orang yang beriman kepada-Mu, sebagai gereja Tuhan yang sudah Engkau tebus, yang sudah Engkau selamatkan. Dan Roh Kudus itulah yang juga mengingatkan akan tugas dan panggilan kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Jadikan kami menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang terjadi di tempat di mana kami berada. Biarlah kami boleh menjadi kaki-kaki Tuhan, kami menjadi tangan-tangan Tuhan, kami menjadi mulut Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita, kabar baik yang daripada Engkau. Dan kami berdoa Tuhan, jadikan gereja-Mu menjadi alat-alat di dalam tangan Tuhan. Jadikan gereja-Mu untuk menjadi pemberita-pemberita kabar sukacita. Khususnya kami berdoa Tuhan, untuk pelayanan misi kami yang ada di Papua. Kami berdoa Tuhan, jadikan gereja-Mu menjadi saluran berkat Tuhan, untuk ikut serta di dalam mengabarkan kabar sukacita bagi saudara-saudara kami yang ada di Papua. Kami berdoa, Engkau memakai akan jemaat-Mu satu persatu di dalam tugas pelayanan yang diambilnya. Kami berdoa Tuhan untuk tim Charis Mission House yang saat ini melayani, baik yang ada di Danau Sentani, baik yang ada di The Papri. Kami berdoa Tuhan, Engkau akan memakai mereka satu persatu. Engkau akan menjaga mereka pada saat mereka membawa akan speedboat, baik yang ada di danau maupun yang ada di Samudra Pasifik. Jauhkan dari kecelakaan, jauhkan dari mara bahaya,
dan kami percayakan pelayanan misi yang ada di Papua ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya pada hari ini gereja-Mu menabur, menanam akan benih-benih Injil kepada anak-anak kami yang ada di Papua. Pada hari kelak kami yakin mereka akan bertumbuh menjadi besar, menjadi alat Tuhan di kemudian hari di mana mereka berada. Kami percayakan pelayanan misi yang ada di Papua ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja, biarlah Engkau juga akan menolong di dalam tugas panggilan untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka bersama-sama untuk memberitakan kabar sukacita di tengah-tengah bangsa dan negara yang kami cintai. Terlebih di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau berbelas kasihan kepada bangsa dan negara kami. Engkau berbelas kasihan kepada mereka-mereka yang sakit karena virus corona. Engkau akan melawat mereka, jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Demikian juga para medis, dokter, perawat, serta para medis lainnya. Engkau jaga, lindungi mereka. Dan kami berdoa menyerahkan akan bangsa, negara kami ke dalam tangan-Mu. Kau berkati kami Tuhan, berkati keluarga kami, berkati usaha dan pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Bapa Surgawi, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai akan saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan Bapak Ibu untuk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati akan Bapak Ibu. Terus berdoa, semangat, bulan depan biarlah Tuhan menolong sehingga kita dapat beribadah bersama-sama di rumah Tuhan kembali. Tuhan memberkati.